ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Luar biasanya para bunglon dan canggihnya media sosial saat ini. Bunglon yang ada yang masih berada di grup-grup Islam Jamaah. Sebenarnya kita tidak menanam, kita tidak menyuruh. Namun akal sehat, akal waras, dan akal selamat mereka lah yang memantik mereka. Para orang-orang yang sudah berparadigma baru, sudah membuka akal sehatnya, sudah hijrah secara akidahnya, namun masih di dalam golongan ini membantu para mantan, membantu kawan-kawan yang hijrah yang sudah keluar untuk dakwah. Dengan cara memberikan hal-hal yang dianggap perlu untuk diinformasikan. Sebagai bentuk mereka juga ingin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Ada sebuah kiriman gambar tentang warga Islam Jamaah sedang membantu sedekah. Nanti kita tampilkan di sini ya. Sedekahnya, kita baca captionnya. Nyumbang duit merah 1 juta buat bangun musola NU. NU itu NU maksudnya. Wes langsung terkenal. Yang kita dermawan dan ringan tangan. Wong hum diuncali amplop kebanyakan wes mantuk oke. Alhasil semua kegiatan jamaah bisa jadi lancar tanpa hambatan, tapi semua juga atas izin Allah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Tentang uang merah ini sebenarnya dulu sudah pernah kita bahas, tapi nggak apa-apa karena ini muncul lagi. Kita bahas dengan bumbu yang berbeda, dengan narasi yang berbeda, nggak apa-apa ya. Nah, jadi apa sih uang merah? Uang merah itu adalah dalam bahasa kita dulu Islam Jamaah itu uang merah itu adalah uang haram. Para aghnia dalam masalah aghnia orang aghnia yang punya tabungan banyak di mana? Di bank-bank itu. Kan mereka kan punya tabungan banyak. Nah, terus dikumpulkan bunga-bunganya itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, nah itulah namanya
uang merah yang tidak boleh dipergunakan untuk dimakan atau disodakohkan ke sabilillah, tetapi diberikan kepada kaum orang luar dalam artian kepentingan untuk budi luhur. Jadi uang merah itu adalah uang bunga-bunga, ya. Mereka juga hati-hati tentang masalah riba, yaitu para penabung orang-orang kaya, para aghnia Islam jamaah itu tabungannya kan banyak nih, mestinya banyak lah di bank-bank itu. Kemudian kalau ada bunga itu dipakai untuk ya sodako, untuk memberi kepada selain golongannya dalam rangka budi luhur. Seperti yang diucapkan tadi, jadi membantu kaum muslimin seakan-akan kita nggak tahu, seakan-akan bagi orang-orang yang tidak pernah masuk di dalam Islam jamaah nggak tahu, seakan-akan itu adalah pemberian yang dari barang yang halal, dari uang yang halal, padahal tidak, padahal itu adalah uang yang haram dan mereka sendiri meyakini bahwa itu uang haram dengan bahasa istilah, yaitu dengan istilah uang merah. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala, ini sungguh sangat-sangat bahasanya merendahkan sekali. Jadi sangat merendahkan sekali, dan mereka juga memahami bahwa karena itu tidak diterima. Ini berangkatnya dari beberapa aspek. Yang pertama karena mengkafirkan, itu utama ya, karena mengkafirkan selain golongannya itu aspek utama. Jadi pokok punjer utamanya di situ. Kemudian yang kedua adalah karena sodakoh kepada kaum muslimin selain golongan Islam jamaah ini tidak diterima. Jadi dia meyakini bahwa saya sedekah kepada selain jamaah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muspro, iman-iman. Ya sudah, dikasih aja barang haram. Aspek yang ketiga adalah karena memang dia merendahkan. Jadi golongan Islam jamaah itu merendahkan golongan kaum muslimin. Jadi dikasih aja barang-barang haram dah. Wong kafir mereka, wong kafir nih. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Maka ini sebagai sebuah pengetahuan, sebagai sebuah edukasi kepada masyarakat. Jika saya katakan, jika ada saudara-saudara kita di Islam jamaah di kampung-kampung Anda, di desa-desa Anda, atau di kota-kota, atau di suatu tempat, kemudian tahu-tahu mereka bersedekah dengan sejumlah uang, maka Anda patut mencurigai. Tanyakan kepada mereka, iki ojo-ojo uang merah. Ini jangan-jangan adalah uang merah, ya enggak? Saya sudah tahu itu. Dan kalau saran saya jangan diterima. Atau karena dia sudah meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang haram. Bagaimana sesuatu yang haram disodakohkan? Allah tidak menerima itu sodakoh dari curian, dari barang yang haram, kan nggak diterima. Makanya kaum muslimin setidaknya kalau ada dari golongan Islam jamaah bersedekah dengan itu, Anda patut mencurigai. Dan tak lain adalah karena mereka ingin bersedekah itu tak lain seperti tadi. Dengan adanya kita bersedekah, menghina dengan kaum muslimin, dikasih ada tiun cali amplop terus meneng, itu sebenarnya dalam rangka untuk pengamanan, agar kegiatannya tidak diganggu, agar kegiatannya tidak diusik, agar kegiatan di Islam jamaah tidak dianggap sesat. Walaupun di zaman sekarang tidak bisa, kaum muslimin sekarang sudah tahu, sahabat-sahabat mereka sudah tahu dengan banyaknya para mantan, ratusan bahkan ribuan para mantan yang sudah keluar ini, mereka sudah tahu bahwasanya golongan ini golongan sesat dan menyesatkan. Jadi bahasa saya itu, Anda rugilah, rugi. Namun ya bagaimana lagi, kita harus mendakwahkan itu. Jadi Anda itu direndahkan, kaum muslimin direndahkan dengan istilah uang merah. Uang merah itu yaitu uang haram. Uang itu bukan kita loh ya, mereka sendiri mengatakan bahwa itu adalah haram. Haram maka diberikan kepada untuk budi luhur. Bahkan misalnya sesuatu yang halal pun diberikan kepada selain golongannya pun juga dengan bahasa-bahasa merendahkan. Contoh, ya, ketika kita waktu kecil, waktu digembleng oleh para sesepuh-sesepuh kita, memberikan daging kepada orang-orang luar dikasih daging, dikasih hadiah
Dalam bahasa kita dulu mengatakan kire kui, anjing itu kalau dikasih tulang dia diam. Artinya orang luar kalau dikasih hadiah dia diam. Terlepas apakah ada riswah, ada sogoan di berbagai mungkin lini-lini sehingga golongan ini terlihat eksis dan aman-aman saja, Allahu a'lam bishawab. Namun tentunya dia mengatakan riswah juga tidak riswah, dia mengatakan itu ada sebuah hadiah. Mana salahnya kita memberi hadiah? Padahal kalau kita ujungnya kita luruskan ya ujung-ujungnya ya diteplok duit, diriswah, disokok itu hasilnya. Tapi dalam bahasa mereka dikasih hadiah aja, kasih hadiah. Wai salam tempel, wai oleh-oleh, wai paket, wai kado dan sebagainya. Sehingga pihak-pihak yang terkait yang seharusnya bisa meluruskan kesesatan Islam Jamaah, tentunya kalau kita sendiri misalnya mau menegur seseorang ada sebuah kesalahan, lalu kita datang ke rumahnya, kemudian kita dijamu, dikasih makan, dikasih minum, dengan dijamu dengan enak, tentunya akan mengurangi ketegasan kita. Ya, tentunya akan mengurangi ketegasan kita, kan gitu. Ya. Kalau dalam syairnya itu apa? Idza dakhalatil hadiyatu buyuta qadi tatoyyarotis syari'atu min kuwaha. Ketika hadiah itu diberikan kepada seorang qadi, maka hukum-hukum syariat akan keluar bertebangan di sela-sela jendela. Artinya ketika qadi seorang hukum diberikan hadiah, disogok dengan sebuah hadiah, nah tentunya mereka juga akan bersifat lunak, Begitu pula terjadi dalam golongan ini Islam Jamaah, sehingga dari Sabang sampai Merauke yang diteriakkan, yang dihembuskan, yang digembor-gemborkan, yang didengung-dengungkan oleh para mantan, baik dari berbagai jalur, baik jalur sampai jalur secara formal atau secara administratif ke atas sampai ke bawah, membuka akal sehat, membuka akal waras, seakan-akan begitu direspon, terutama pemerintahan. Walaupun di akhir-akhir tahun 2023 ini alhamdulillah biidznillah dari pihak MUI dengan secara luar biasa sekali kita apresiasi dengan munculnya buku pembinaan paradigma baru untuk LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Namun tidak berhenti di situ, sebenarnya kita harapannya adalah menyadarkan. Harapan kita adalah anggota-anggota yang ada di dalamnya yang jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin di angka jutaan. Ya, kita berharap mereka menyadari akan kesalahan. Kita berharap mereka menyadari tentang keyakinan yang selama ini mereka yakini. Apa yang selama ini mereka yakini? Khawarij. Nah, sehingga karena Khawarij mengkafirkan selain golongannya ini, di mana-mana mestinya tidak diterima. Kan logikanya seperti itu. Kalau sudah mempunyai akidah Khawarij, ya di mana-mana tidak diterima. Dan mereka menyadari karena mereka tidak diterima di mana-mana, maka berbagai cara agar mereka diterima, maka apapun caranya mereka lakukan, termasuk dengan riswah, termasuk dengan memberikan hadiah-hadiah walaupun bukan atau dengan barang-barang atau uang yang halal. Itu seperti tadi uang merah tadi. Seperti tadi uang merah tadi, berarti dia menyadari bahwasannya ajarannya seperti ini nggak disukai, walaupun dengan bahasa yang dibalik, ini ada sebuah rintangan, ini adalah sebuah cobaan menetepi agama, bahkan mempunyai sebuah jargon, agama gak dirintangi, ya, berarti kurang bener. Agama kudu dirintangi, agama kudu dimusuhi. Bahkan dulu saat kita masih semangat di sana, seandainya jamaah kuwi gak ono sing ngrintangi, seandainya jamaah tidak ada yang merintangi, Bapak Imam bayar orang, kita akan bayar orang untuk merintangi, untuk ngecek kebenaran kita. Mantap, siapa yang gak yakin? Padahal kalau urusan rintang merintangi bukan hanya Islam Jamaah, maling pun ya dirintangi. Maling ya dikejar-kejar orang, itu juga kemudian mengatakan bahwa ini dirintangi. Enggak juga. Dirintangi itu apa dulu? Tahu dulu konsepnya bagaimana, makosidnya mereka dirintangi itu apa, tujuannya dirintangi itu apa dulu. Kalau Nabi Muhammad SAW jelas, mereka membawa
beliau menegakkan tauhid, ani abudullah wajtanibut tauhid, yaitu mengajak untuk menyembah kepada Allah dan menjauh kepada tauhid. Itu jelas. Sehingga Nabi Muhammad dimusuhi oleh kaum-kaum Quraisy, itu jelas. Nah, tetapi kalau Anda semua ini terbalik, orang-orang yang sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah taqarrub ila Allah, sudah beramal soleh dengan luar biasa, tapi Anda kafirkan. Kan terbalik 180 derajat itu. Kalau ini kafir diimankan, kalau yang di Islam Jamaah iman dikafirkan. Ya, iman dikafirkan. Tentunya ya harus dirintangi. Nah, mereka menyadari bahwa mengkafirkan selain golongannya akan mendapat respon yang jelek. Respon yang tidak enak, sehingga apapun dilakukan. Dan tadi kita baca ada juga dari komentar yang kita membaca misalnya. Ini kan ceritanya kan mereka mengupload reaksi MUI Papua Barat. Pemain baru masih kurang makan asam garang kehidupan. MUI itu makhluk apa? Sekelas ormas aja kok belagu banget. Tapi keberadaannya meresahkan seperti biasanya UUD. Wis ya. Jadi meremehkan MUI. Padahal tahun 2015 ke bawah. Ingat ya, tahun 2015 ke bawah, begitu bangganya warga Islam Jamaah yang direkrut dan jadi MUI. Ratusan bahkan ribuan, dan pernah dikumpulkan di Jakarta. Khusus pengurus-pengurus MUI pernah. Di bulan Ramadan 2015 ke bawah lah. Itu pernah diundang oleh ketumnya di Jakarta sana. Jamaah-jamaah yang mendapat dapuan atau yang mendapat jabatan di MUI diundang. Dibangga-banggakan. Ingat nggak? Dulu dibangga-banggakan tahun 2015 ke bawah itu. Kita masih ingat betul. Di sini ada pengurus MUI, ada 2 dulu. Di sini ada MUI 2. Cerita, wah kemarin dapat undangan di Jakarta. Kelompoknya Pak Amir dinasehati khusus pengurus MUI se-Indonesia. Yang dari warga Islam Jamaah maksudnya. Dibekali khusus oleh sang imam pusat Islam Jamaah. Tapi setelah ada rekomendasi dari MUI pusat bahwa tidak boleh untuk warga LDI menjadi pengurusnya, akhirnya banyak yang dicopot, akhirnya dalam pelantikan baru tidak disertakan. Nah, bilang deh katanya itu sekelas ormas. Inilah aliran sesat yang tidak konsisten dengan ucapan awal sampai akhir. Hujahnya tidak kuat antara awal dan akhirnya. Bolak-balik. Kalau kita merenung di dalam Islam Jamaah itu sering tidak konsisten. Dulu awal-awal kita ke hijrah, keluar dikatakan ngaji lewat YouTube nggak sah. Ngaji kok lewat YouTube tidak sah. Tapi mereka sendiri akhirnya ngaji lewat online. Giliran dia menjadi sah. Kalau kita nggak sah. Kan lucu. Ikut-ikutan dia. Pokoknya hujahnya itu bolak-balik antara mana jamaah yang dianggap paham apakah tertib sambung atau tertib bayar persenan aja masih nggak bisa sepakat. Kalau jamaah di ukuran dikatakan paham itu harus tertib sambungnya ngajinya, namun nggak bayar infak, itu pun jadi masalah, dianggap tidak paham. Kalau jamaah bayar infak saja tanpa ngaji, ini pun akan diiri oleh orang-orang yang ngaji tertib. Enak amat. Dia nggak pernah ngaji tapi bayar infak, berarti ujung-ujungnya apa? Uang. Ujung-ujungnya berarti uang dong. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Nah, dengan istilah uang merah ini, bapak-bapak yang baik di berbagai jajaran. Nah, seharusnya Anda juga takutlah, hati-hatilah. Buat apa sih kita hidup sekali ini kemudian menerima sesuatu yang haram dari mereka? Sudah mungkin caranya haram, zatnya sudah haram. Mungkin caranya haram untuk menutupi, untuk riswah, tetapi zatnya ini uangnya jelas-jelas haram dan mereka mengatakan itu haram juga.
dengan istilah uang merah. Betapa banyak kaum muslimin dihinakan oleh Islam Jamaah dengan kata-kata, oh kayak bangun masjid, ngemis-ngemis turut dalan. Ini itu biasa. Oh kayak bangun masjid, ngemis-ngemis turut dalan. Tapi beda dengan jamaah. Jamaah itu jadi, nggak ada yang ngemis-ngemis. Nggak ada yang ngemis-ngemis, tapi punya hutang semua itu. Masjidnya jadi, semua nanggung hutang. Kayak negara aja, negara udah punya banyak utang, ditambah jamaah juga banyak utang. Mending negara banyak hutang namun kita nggak merasakan, kita tidak merasa terbebani. Tapi dalam jamaah sudah banyak utang, kita terbebani juga. Lalu negara ya utangnya berapa ribu triliun, 6.000 triliun, berapa triliun, tapi kita tidak pernah dapat nota sekian untuk menanggung. Fine-fine aja, biasa-biasa aja. Tetapi di Islam Jamaah ketika masjidnya jadi, benar jadi, tapi masing-masing rumah tangga menanggung hutangnya. Gimana ini? Ya. Maka jangan mau dibodohi sahabat-sahabat kaum muslimin yang di berbagai daerah, di berbagai penjuru. Kalau ada orang Islam Jamaah yang datang membantu, memberi uang, tolak aja. Atau kalau Anda bahasa-bahasa sindiran, iking ke uang merah jojo. Nah, dia bukan sodako secara murni, dia hanya ingin mendapat pujian, dianggap wah Islam Jamaah itu lomo, wongnya lomo, wong loman, wong dermawan, hanya itu aja, butuhnya di situ aja. Dan sehingga kemudian ketika ada permasalahan-permasalahan tentang akidahnya, ajaran mereka, mereka aman, tetap aman, tidak jenengan rusui, tidak jenengan rintang. Ini akal busuk, akal bulus. Nah, kalau tidak ada yang merintangi, jamaah merasa tertutup, aman. Kemudian bagaimana si pemilik sapi perah ini, Bapak Imam yang menginjak-injak keset dan jamaah sebagai kesetnya, dia bisa berleluasa untuk menginjak-injak kesetnya jamaah itu, kesetnya Bapak Imam. Dan yang paling aneh lagi, kita tidak habis pikir para keset-kesetnya Bapak Imam ini dengan bangganya membela yang menginjak-injak dia dengan bahasa, walaupun dadi keset tetap bersyukur. Masya Allah, hidup di dunia pisan kok dadi keset, mas antumul a'laun, Anda itu orang yang mulia. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, orang yang mulia, orang yang bangga. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, diangkat derajatnya anak punya ilmu. Kok Pak mau-maunya jadi kesetnya Bapak Imam dan bangga pula. Malah ada yang bahasanya wani susuk. Wani susuk udah diperes jadikan keset, udah jadi sapi perah jadi keset, jadi apalah disematkan, itu nggak pantas juga. Saya katakan seperti ini karena dalam bahasa-bahasa di ceramah-ceramahnya doktrin Islam Jamaah memang seperti itu. Jadi walaupun awalnya duit dadi keset ning dunia lur, saya syukur. Jadi bukan kita mengada-ngada, sehingga pantas saya katakan bahwa Anda itu keset-kesetnya Bapak Imam. Kok bisa lah yang hidup mulia, hidup berglamor, yang enak-enakan Bapak Imam, antum masih saja sama aja cari nafkah montang-manting jatah setiap bulan ini menjelang Ramadan, menjelang hari raya bertepatan dengan daerahan. Wah, pengeluaran cukup banyak ini bertepatan daerahan, tanggal 7 hari raya, tanggal 10-an, wah ada infak Lailatul Qadar, ada zakat, ada infak Ramadan, ada apa lagi? Ada baju barokah, ada THR MT, ada THR anak pondok, ada apa hadiah untuk para pejabat. Mumet lah. Ya mumet lah ya. Nah, tapi Bapak Imam nanti masih ada enak lagi dari Bapak Imam. Nanti di akhir Ramadan beliau mendapat hadiah banyak. Dan tahu nggak apakah beliau langsung menerima? Tidak, itu dibagi-bagikan keluarganya. Baju lah, uang lah, sebagai bentuk rasa syukur. Nah, ini kalau udah kesetnya itu, keset sudah benar-benar jadi keset untuk mendalami kekesetannya itu.
Dan kita para mantan itu sebenarnya mengingatkan mereka. Tidak ada tujuan lain kecuali mengingatkan, warga Islam Jamaah, Anda itu jangan mau ditipu. Kita mantan pengurusnya, kita mantan mubaliknya. Kita terus mengajak Anda, ayo sadar. Sehingga masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, saya harapkan kaum muslimin jangan tertipu dengan bujuk rayu Islam Jamaah, diberi sodakoh-sodakoh dengan istilah tadi namanya apa? Namanya uang merah. Uang merah itu sebenarnya uang haram. Mereka sendiri meyakini itu uang haram, ya. Yaitu uang-uang yang dihasilkan dari haram, entah dari riba atau yang lain dikumpulkan kemudian diberikan kepada orang-orang luar yang dianggap kafir, dan mereka mengatakan itu dengan berbagai alasan yang sudah saya ungkapkan tadi. Oke, demikianlah saudaraku semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.